Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, NIM 120204 Baik, di sini saya dari jurusan Hukum Tata Negara kelas B. Di sini saya akan menjelaskan hukum Islam di Malaysia. Bukti diterapkannya hukum Islam di Malaysia yang terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase Melayu, fase penjajahan, dan ketiga, fase periode kemerdekaan. Kodifikasi hukum yang paling awal termuat dalam Prasasti Terengganu yang ditulis dalam aksara Jawi dan memuat daftar mengenai 10 aturan. Bagi pelanggarannya mendapat hukuman. Prasasti ini dibuat pada hari Jumat 4 Rajab awal 702 Hijriah atau Februari 302 Masehi. Selain kodifikasi hukum tersebut, terdapat pula risalah hukum kaum atau bukti hukum singkat Melaka yang mengatur semua menyangkut kependekatan dan bahkan pidana Islam setelah kemerdekaan tahun 1957. Otoritas legislatif dalam hal agama dan hukum Islam diserahkan oleh Konstitusi Federal kepada negara-negara bagian. Kepala agama Islam di setiap negara bagian dipegang oleh penguasa sebuah Dewan Agama Islam yang terdapat di seluruh negara bagian, termasuk wilayah federal yang bertugas memberikan nasihat kepada penguasa atau yang diperuntukkan agung. Wujud lain penerapan hukum Islam di Malaysia bukan hanya dalam bentuk perdata tetapi juga dalam hukum pidana. Pada tahun 1885 dikeluarkannya aturan mengenai pencatatan nikah dan talak Islam untuk wilayah Perak dan Selangor. Kodifikasi hukum adat dan Islam yang pertama kali dilakukan yaitu dengan pengundangan Undang-Undang Pengadilan Melayu di Sarawak. Hukum dikeluarkannya Islam ditetapkan di Kelantan Negeri Sembilan dan Melaka pada tahun 1983 di daerah Selangor. Keedah Perak dan wilayah-wilayah persekutuan pada tahun 1984, kalau di Penang, di Pahang dan Terengganu pada tahun 1985. Politik menerapkan syariat Islam di Malaysia yang merabak pada tahun 1990-an. Berfokus pada bidang hukum pidana seperti hudud dan kisos. Di negara Kelantan, sejahtan hudud dan kisos dimasukkan ke dalam syariat kriminal Kode Enactment tahun 1993. Di negara bagian Terengganu, kejahatan hudud dan kisos diatur dalam syariat kriminal offenses. Kejahatan kisos mencakup pembunuhan dan luka fisik yang diganjar dengan hukuman yang setimpal. Dengan kejahatannya ada 6 jenis kejahatan yang diterapkannya. Yang pertama, pencurian atau syariat hukumnya adalah potong tangan kanan untuk yang pertama kali dan amputasi kaki kiri untuk kedua untuk tindakan pencurian ketiga, dan selanjutnya adalah penjara melakukan putusan pengadilan. Hukum ini tidak dikenakan kepada pelaku apabila nilai benda yang dicuri kurang dari jumlah atau harga yang telah ditentukan, apabila pemilik benda yang dicuri tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk melindungi harta bendanya. Bila benda yang dicuri tersebut
dengan bebas dan gratis. Dan bila benda yang dicuri tidak berharga, jika dilihat dari syariat Islam, misalnya seperti minuman keras atau alat hiburan. Yang kedua, perampokan atau irabah. Hukumnya yaitu hukum mati yang disusul dengan penyaliban, yaitu bila korbannya mati, terbunuh dan hartanya atau harta orang lain diambil atau mati jika korban terbunuh tetapi tidak ada harta yang diambil, atau amputasi tangan kanan dan kaki kiri jika korban tidak terbunuh atau luka. Yang ketiga, zina. Bagi orang yang belum nikah, hukumnya adalah cambuk 100 kali dan penjara 1 tahun. Zina dilakukan oleh orang yang sudah menikah, hukumnya rajam sampai mati. Yang keempat, tuduhan zina yang tidak dibuktikan dengan jelas. Jika tidak dapat membuktikan dengan menghadirkan 4 saksi, pria muslim dewasa akan dihukum cambuk selama 80 kali. Ini juga diterapkan bahwa seorang yang menganut telah diperkosa tetapi pemerkosaan itu tidak dapat dibuktikan dengan cara yang sama, dianggap telah qadzaf. Yang kelima, minum minuman keras dan memabukkan. Hukumannya 40 kali untuk perbuatan pertama 80 kali ditambah penjara bagi pelaku berulang kali. Yang keenam, murtad. Hukumnya adalah hukum mati dan penyitaan benda-bendanya. Baiklah, itu hukum Islam di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.